Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penyesalan ahlun nar, ya, para penghuni neraka, tentang harta mereka dan tentang kekuasaan mereka. Ma aghna anni maniyah. Tidak berguna lagi harta yang dikumpulkan. Apalagi harta yang dikumpulkan dengan cara yang tidak benar. Maka kita harus menghindarkan diri dari mencari harta yang salah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu mudah. Tetapi kita harus berhati-hati dan bersungguh-sungguh untuk hanya mendapatkan harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma aghna anni maliyah. Sungguh tidak berguna lagi harta yang dikumpulkan. Halaka anni sultaniyah. Bahkan kekuasaan yang tadinya di dunia didapatkan, jabatan di dunia yang tadinya diraih, kepemimpinan yang diraih di dunia, menghancurkan dia ketika salah mendapatkannya, ketika salah menjalankannya. Kalau kita melihat di Indonesia, tentu saja kita harus terus memperbaiki. Banyak orang untuk meraih jabatan, meraih kedudukan, meraih kepemimpinan, bahkan kita melihat dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Untuk pilkades, pemilihan kepala desa, banyak yang mengorbankan harta, menjual suara, membeli suara, berjuta-juta, ratusan juta, bahkan miliaran untuk menjadi kepala desa. Lalu keberkahannya di mana kalau seperti itu? Di atasnya pilkada, pemilihan bupati, wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan mungkin presiden, pemilihan anggota legislatif, dengan membeli suara, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus waspada. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Kekuasaan menghancurkan saya. Khudhuhu faghulluh. Sehingga tangkap dia dan penjarakan dia. Tsummal jahima salluh, masukkan ke dalam api neraka. Oleh karena itu mestinya harta, kedudukan, jabatan, kepemimpinan ini menjadikan sarana untuk kita bisa masuk surga. Bagaimana ketika kita meraih jabatan, kita melaksanakan amanah dengan baik, kita menggunakannya dengan cara yang benar untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana yang tadi disampaikan, satu-satunya cara agar kita bisa masuk surga adalah dengan hidayah, meraih hidayah. Oleh karena itu kita terus-menerus meraih hidayah, mendapatkan hidayah, mempertahankan hidayah sampai titik darah penghabisan, sampai kita wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan mendapatkan hidayah Islam. Kita harus berupaya terus berjuang untuk meraih hidayah. Para ulama menyebutkan bahwa hidayah secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama hidayah amah, yaitu ketika seorang menjadi muslim, beriman pada Allah, beriman pada ajaran Islam, maka dia mendapatkan hidayah. Ketika seorang kembali pada ajaran Islam, maka dia mendapatkan hidayah. Itu disebut hidayah umum. Yang kedua hidayah khosoh, hidayah khusus, yaitu Allah memberikan taufik pada seorang sehingga dia diberikan kemampuan
untuk melaksanakan ajaran Islam, diberikan kemampuan untuk melaksanakan rincian ajaran Islam. Ketika kita mampu menunaikan sholat 5 waktu, apalagi berjamaah, apalagi di masjid, maka itu kita mendapatkan hidayah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang mungkin sholatnya belum baik atau belum sempurna 5 waktu. Ketika menunaikan sholat 5 waktu berjamaah, bahkan di masjid, maka itu mendapat hidayah khusus. Ketika khususnya misalnya sholat Isya dan sholat subuh, ketika kita mampu menunaikan sholat rawatib misalnya, khususnya 2 rakaat fajar, maka itu hidayah khusus. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka orang-orang yang bisa menunaikan sholat sunnah fajar 2 rakaat itu sebenarnya orang yang paling kaya di dunia. Tentu saja untuk mendapatkan balasannya di akhirat. Ketika seorang muslim mampu berjalan ke masjid untuk menunaikan sholat subuh atau sholat isya, Rasulullah menyampaikan basyaril masyaina fid dhulami bin nuri tam yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam. Para ulama menyebutkan yaitu berjalan dari rumah ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah atau sholat isya berjamaah, maka Allah memberikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan di kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Ketika seorang mampu menunaikan sholat malam, beristighfar di waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar, maka itu adalah hidayah, kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang mampu, dan kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Ketika kita mampu melaksanakan rincian ajaran Islam secara optimal, maka itu adalah hidayah di atas hidayah. Oleh karena itu, marilah kita terus mencari hidayah, dan hidayah itu dinamis, selalu berkembang, sehingga kita terus berupaya melaksanakan rincian ajaran Islam. Itu adalah hidayah khusus, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah, melaksanakan amalan ajaran Islam secara komitmen, konsisten, dan berupaya secara totalitas, maka Allah berikan hidayah kepada mereka, wa atahum taqwahum, dan Allah berikan ketakwaan kepada mereka. Demikian saja, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.